Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Adit. Selamat datang. Apa kabar, Mas? Kita sekarang akan membahas syair lagu karya Bang Adit ini yang kemarin rilis di channel YouTube Sodot yang berjudul Kalaku. Kalian kita akan berhubung, beliau ini humas FGI ya. Dan FGI rencananya akan ada collab gitaris, bikin collab dan bikin, nggak tahu nih, Pak Humas nanti akan menjelaskan rinciannya apa aja yang akan diagendakan di acara nanti. Kayak kita langsung aja ngobrol dengan pencipta lagu Kalaku. Yang ini deh. Oke. Gimana, Mas? Lagu ini kan genrenya apa sih sebenarnya? Tadinya mah gini, Mas, ya. Tadinya sih aku tuh pengen bikin lagu religi. Bikin lagu religi tapi yang jangan cengeng gitu. Ya, Iya. Ya karena apa sih ya? Ya inspirasi kan beda-beda ya. Ada yang berdoa sambil nangis, ada yang berdoa sambil itu, cuman berbagai macam itu. Cuman dalam pikiran saya, gimana caranya kalau orang berdoa lagi susah, cuman kalau lagi susah doang tuh kayaknya tuh pribenika kah? Iya kan? sendiri aja gitu ya. Iya, Kalau seneng lupa sama Tuhan gitu. Nah, tuh Maksudnya gitu dia. kali ya. Iya, maksud saya tuh. Jadi religi tapi mengingat Tuhan, nggak harus sedih gitu. Nah, nggak harus kita lagi keadaan susah gitu mengingat Tuhan tuh. Oke. Nah, isi lagu itu tentang apa sih? Pesan yang ada di lagu Kalaku itu? Apakah pengalaman atau pemikiran atau apa? Isi lagu itu tuh sebenarnya sih kompleks ya, tapi lebih ke memahaagungkan Tuhan. Iya, kita bersyukur dengan apa adanya Tuhan gitu, kita bisa ya itu apa kita bisa melakukan aktivitas apapun itu, kita dalam sedih, kita dalam duka, kita dalam senang, kita dalam ya segalanya lah, pokoknya tentang rasa. Nah, tapi lebih itunya fokusnya ke keagungan Tuhan gitu. Nah, Biasanya lagu kan, aku bikin lagu nih buat anakku misalnya. Aku ini bikin lagu buat mengkritik pemerintah misalnya. Lu tuh lagu ini buat siapa sih sebenarnya? ya untuk semua sih Semua, ya, nggak untuk ada- semua. Nggak ada untuk siapa gitu, Iya. satu orang gitu. Iya. Maksud di lagu itu tuh cuman Tuhan yang bisa menolong tuh gitu. Mau jenderal kek, mau apa kok kayaknya nggak bisa. Jadi nggak ada kritikan buat presiden gitu. Di sini kan ada kalimat presiden gitu. Oh, presiden Presiden berganti-ganti. Iya. Ya maksudnya gini, walaupun presiden siapapun itu ya presidennya gitu. Mau presiden A, mau presiden B, tetap aja tangan kita sendiri dan ridho Tuhan loh yang menentukan kita berhasil atau tidak. Bayangnya seperti itu. Bukannya presiden kan, bukannya orang yang punya kuasa, tapi kita sendiri gitu. Kalau kita mau berdiri sendiri ya kita harus kuat sendiri. Siapapun presidennya gitu. Iya, siapapun pemimpinnya gitu kan. Iya, karena nasib takdir itu memang takdir gimana ya? Takdir mungkin tidak bisa dirubah dengan keinginan kita sendiri gitu. Nah, keinginan kita tuh bukan jangan inginnya doang, tapi kita lakukan yang harus kita itu apa? Yang harus kita lakukan gitu. Yang mau kita akan lakukan. Seperti itu. Sekarang kan banyak nih band-band papan atas yang bikin single baru yang isinya tuh mengkritik pemerintah gitu. Ada juga aku lihat di medsos tuh ada band baru yang
lagu barunya itu mengkritik pemerintah. Gimana tuh pandangan Adit? Kan Adit kan tadi nggak ada maksud untuk nggak ada hubungannya dengan kritikan ke pemerintah ya. Kalau buat band yang lagu-lagunya mengkritik pemerintah tuh gimana? Kata saya sih boleh aja, Ya aja. bebas aja, itu sebagai apa, filter juga kan. Iya. Iya, sebagai filter gitu. Maksud bagus nggak gitu? Dari Bagus, segi positif atau negatifnya? bagus. Tapi kan tergantung cara mengkritiknya ya. Iya. Gitu. Nah, kritiknya untuk siapa gitu. Dan jangan ada tendensi untuk golongan tertentu. Kritik boleh tapi menghina jangan gitu ya. Itu gimana? Kritik boleh. Kritik dan menghina tuh konotasinya gimana sih? Sama gak sih? Enggak kan? Nggak tahu juga, banyak yang bilang kalau kritik itu ya kita mengkritik yang bisa dirubah katanya. Sesuatu yang terjadi nih, kritik itu sesuatu yang bisa merubah kejadian itu. Kalau yang menghina mah nggak bisa dirubah gitu. Oh gitu. Kayak Iya, fisik iya. kan, itu kan Iya, menghina betul, fisik. Betul. Kalau ini fisik nggak bisa dirubah. Tapi kalau kebijakan kan karena ada kritik bisa dirubah gitu. Bisa ada yang lebih baik gitu. Kira itu no justice no viral. Ya itu karena itu ya. Salah Fenomena satunya. itu yang Salah bikin kita satunya. jadi gimana ya, membedakan. Kita mau bikin syair yang mengkritik tapi nggak menghina itu. Nggak menghina itu gimana sih secara hukum gitu? Ya kalau menghina ya nggak ngerti juga sih. Ya kayak kita apa sih, ke temen gitu ya. Ya kalau ke temen ya hina-hinaannya tuh ece-ecean ya. Tapi ece-ecean yang berkesinambungan tuh. Saya yang ngece, contoh saya sama Mas Indra, Bully-bulian gitu. bully-bulian. Mas Indra, muka lu kayak terong. Ya kan? Itu gue balas gitu. Nah, Mas Indra kan balas lagi kan ya. Dan kita menerima itu tuh dengan senang hati dan tertawa gitu. Komedi lah ya, Iya, candaan gitu. iya bercanda. Berarti harus dikemas dalam bentuk candaan gitu. Kalau syair lagu bukan termasuk candaan ya? Enggak, beda lagi, itu konteksnya beda lagi. Nah, berarti kan ada syair lagu yang kalau isinya menghina itu bisa dikasuskan kan? Bisa kan, sama aja kayak apa? Tidak apa kan itu, lupa gua, udah tua, sorry. Apa? Kayak tidak Perilaku tidak menyenangkan ke orang lain itu tuh apa ada sih pasalnya ya. Iya itu kan. Seperti itu mungkin. Nah ya ini kembali lagi ke kritiknya seperti apa, cuman kritik doang tidak membangun. Apa kritik tanpa solusi? Iya. Iya kan. Kalau lebih enak tuh kritik tapi ada solusi, Iya. adem dengernya. Iya kan. Nah kalau mengkritiki pemerintah sih asik, kalau mengkritiki Tuhan lu gimana? Nah, Apa yang mau dikritik coba? ya, iya. Iya. Nggak kan tadi karena ada kata presiden tadi yang berganti-ganti itu kan bukan bentuk kritik berarti kan yang ada Bukan lah, maksud. jauh. Oke. Itu lebih ke kita sendiri yang harus mandiri maksudnya sih. Jadi Kita yang bisa merubah itu. Bahkan presiden berganti-ganti juga kita sendiri yang bisa merubahnya kan. nasib kita tuh ya. Jadi- Enggak, maksudnya tuh dengan pemilihan umum kan karena banyak yang ngecoblos presiden itu, makanya bisa diganti kan dengan itu kan. Ya. Maksudnya ya gitu deh pokoknya, walaupun agak ngaco ya teman-teman. Jadi pesannya Adit gimana nih Mas? Karena yang ini kita kan banyak fenomena teman-teman musisi, bahkan musisi yang papan atas juga kritik-kritik yang ada kesan penghinaan gitu. Gimana sih? Ya mungkin konteks kritiknya mereka ya bebas aja sih kata aku sih. Tapi kan sesuai kan konsekuensinya, nantinya mereka yang terima sendiri kan. Kalau ada yang mengkasuskan, Iya. ada yang mempermasalahkan. Tapi memang masyarakat kita itu cenderungnya senangnya ya berita buruk. Kenapa tuh? Itu ya. Apa konstruktifnya tuh apa, maksudnya manfaatnya apa gitu? Kata
mendengar berita buruk. Kenapa sih orang pada seneng berita buruk tuh? Nggak ngerti aku juga. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Contoh orang kecelakaan. Kalau di luar negeri saya pernah ini ya, bukan saya pernah ke luar negeri. Cuman saya pernah ngelihat di YouTube atau di sosmed atau di apalah gitu. Jadi pernah waktu itu di Denmark apa itu kalau nggak salah, ada orang kecelakaan hancur tuh badannya. Iya. Ada orang bawa HP coba ngerekam itu yang korban kecelakaan itu. Iya. Ada polisinya ngomong, ada polisi, "Pak, udah jangan direkam. Kalau Anda posisi seperti itu mau nggak Anda direkam?" Iya kan? Terus? Dan penduduk di sekitarnya tuh pada ngeliatin tuh nggak ngeliatin diem gitu, tapi coba ngebantuin gitu biar lalu lintas jalan lagi atau apa gitu, nggak berkerumun, udah gitu. Kalau di sana itu udah selesai gitu, udah biarin si korban dan itu sama polisi yang ini apa yang ngejalanin gitu, yang lakuin Lagi gitu, bertugas itu. yang lagi bertugas itu, udah gitu, udah diserahkan ke mereka lanjut ke aktivitas yang lain gitu yang biasa mereka lakukan. Nah kalau di sini kan beda mas, iya kan, rumun anaknya anu kuno cah, oh bocah badek kan, nah wow senda bae. Iya, jadi kan apa konteksnya tuh jadi pada kepo tuh, apa sih prevensi bisa kecelakaan mengkonon. Udah tahu deh itu udah nasibnya konon. Tapi orang tuh pada nanya terus gitu, kepo. Dan berita itu tuh berita buruk sama berita prestasi itu orang nih, berita prestasi 1 hari sampai seminggu lah udah selesai, nggak ada kabarnya. Tapi kalau di Indonesia beda coy. Bedanya? Kalau di Indonesia itu kan banyak tuh pemikiran tuh. Orang ini beda, bikin cerita lagi. Orang ini cerita lagi gitu. Bikin lagi dan terus gitu, berkelanjutan gitu. Dan berulang-ulang hal seperti itu. Dan berita tersebut tuh jadi lama, yang seharusnya 1 bulan 3 hari selesai, 1 minggu selesai gitu. Ini mah bisa ya berturut-turut. Iya. Nah, budaya atau pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya bagus nggak sih menurut Adit? Ya, menurut aku sih nggak bagus. Iya. Buat apa gitu nyape-nyapein Dan bikin suasana tuh, kondisi tuh jadi mencekam gitu, bikin orang jadi iyalah mendengar hal-hal buruk terus-menerus kan, jadinya membuat otak jadi nggak tenang gitu kan. Iya. Contoh gini, ada berita begal, yang kebegal 1 di jalan itu, Yang kemarin tabrak mati tuh. enggak itu bukan, ini mah begal di jalan itu. Semisal ada yang kebegal 1, itu tuh orang lewat situ tuh jadi jarang gitu karena kejadian 1 itu tuh. Jadi pada takut, jadi kayak kena teror mas. Iya, jadi nggak tenang gitu. Dan itu terus gitu, kayak jadi apa sih, urban legend tuh. Seolah-olah. Nah, menurut Adit gimana sih seharusnya? Atau melihat fenomena itu tuh harusnya gimana sih buat anak-anak muda nih, barangkali mereka belum tahu gitu manfaatnya gitu. Apa dari sudut pandang Adit tuh gimana sih untuk menghilangkan budaya yang tidak kurang bagus itu kan? Ya menurut aku sih ya coba mensibukkan diri sendiri lah, Cari berita-berita yang baik aja gitu.
Iya, enggak, kalau bisa dia bikin prestasi sendiri lah, biar jangan ngurusin yang begitu. karya Iya, gitu ya. udah bikin prestasi sendiri. Maksudnya tuh prestasi nggak harus dapet piala atau juara kan, prestasi itu kan. Iya. Iya kan, prestasi kan banyak kan. Seru sih ya bahas tentang fenomena yang apa ya, kayak itu tadi. Iya. Oh, Kembali ke syair tadi syair tadi. Itu memang apa ya? Kita deket ini, kurang deket. Oh iya. Dalam pemikiran saya apa sih? Mungkin sudah kenyang kali ya. Saya udah banyak melakukan hal dosa yang dilakukan berulang-ulang. Semudah Ya, berulang-ulang. Tahu nih saya ini nih dosa yang saya lakukan nih. Jadi kayak habit tuh, kebiasaan. Tapi saya lakukan terus gitu. Anehnya, tetap saya lakukan, saya masih diberi rezeki. maksudnya apa tuh? Hah? Maksudnya apa? Ya rezeki, aku nggak sakit kan gara-gara Iya, itu. walaupun kita banyak melakukan kesalahan gitu ya. Iya. Kalau semisal dosa Langsung diganjar gitu. langsung diganjar secara instan gitu. Wah, gimana rasanya mah? Bayangin. Semisal dosa 1, benjol 1 gitu. Dosanya Berarti banyak, orang jadi- berbenjol-benjol. Jadi takut berdosa dong. Hah? Ya enggak sih, filter aja. Ini mah, Simpulannya itu mungkin walaupun Tuhan tuh maha pemaaf gitu ya. Maha ya maafin pemaaf. kita udah punya salah, berbuat salah terus, tapi dia masih memberikan nafas, memberikan rezeki kepada kita gitu. Iya, itu. Berarti di kesimpulan dari lagu itu apa sih sebenarnya? Kesimpulan akhir dari kenapa Adit bikin lagu itu? Ya kalau itu sih sebenarnya sih ya itu sih lebih apa sih? Saya tuh ingin berterima kasih untuk sampai sekarang ini saya masih diberi rezeki dan umur panjang. Itu aja sih gitu. Segala apa sih, walaupun saya sering melakukan hal yang dilarang sama Tuhan saya nih gitu. Tapi Tuhan saya tetap aja gitu. Tetap Rasa syukur gitu. rasa bersyukur. Banyak syukur lah. Jadi mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan karya sebuah lagu gitu. Betul, betul. Sekali-kali kan ibaratnya tuh lagu juga ibaratnya tuh saya dengerin lagu ini deh apa? Ada tuh punk rock, aliran punk rock itu kan aku niru mereka emang. Punk rock ada tuh punk rock Bible tuh di Amerika sana memang mengituin keagungan Tuhan dengan Tuhannya mereka kan. Iya. Gitu. Aku juga punya Tuhan gitu ibaratnya. Iya, seperti itu. Jadi coba saya ituin ke ya bebas sih, genre bebas ya, keinginan kan. Itu aja sih. Oke, menarik sih kalau terus-terusan kita bahas sampai subuh. Karena waduh waktunya membatasi. Kita cukupkan ya dasar lagu kalaku. Nanti di deskripsi nanti ada tak cantumin link dari konten lagu yang dirilis ciptaan dari Adit. Saya cukupkan dari sini. Kita nanti lanjutkan ke part 2. Kita ngebahas tentang agenda collab FGI untuk tahun 2002. Oke, see you. Oke, see you.